Recording in progress. Wah, ya shalom Bapak Ibu semuanya. Halo, Ya, terima kasih doanya Pak Shalom. Lepri ya. Hari ini Shalom. kabar gembira tidak jadi kuis ya Pak Lepri ya. tadi langsung Ya, Yanti lipat tangan. Puji Tuhan. karena pemberitahuannya Pak Lepri cukup mendadak ya baru tadi pagi, jadi pasti belum sempat mendengarkan. Dan kabar gembiranya lagi, nanti kita akan kasih soalnya ya Pak Lepri ya. Mungkin hari Sabtu pagi ya. Haleluya. Biar pelajari, tapi tanpa jawaban ya. Kalau soal sama jawaban ya itu nanti menghafal ya Pak Lepri ya. Jadi supaya teman-teman eh, ini memahami maksud kuis itu bukan mencari nilai ya Pak Lepri ya, tapi untuk mengukur sejauh mana pemahaman kita. Betul tidak? Ya, sejauh mana pemahaman kita. Kalau pemahaman kita bagus, nilainya bagus tuh alhamdulillah ya. Ya, puji Tuhan gitu. Ya, berarti sinergi. Nah, jadi saya menekankan lagi nih buat teman-teman ya, kita interaktif. Jadi ini kan kelompok kecil. Jadi ini memang ajang belajar ya, belajar. Kalau namanya belajar itu ya harus mau terlibat ya. Jadi waktu mendengarkan materi nanti bisa mengeluarkan pendapat. Nanti akan ada pertanyaan atau ada inputan, masukan. Nah, nggak apa-apa kita diskusi ya. Sebab kalau ada diskusi itu materinya lebih masuk gitu dan bisa namanya dipersonalisasi. Artinya firman materi yang dijelaskan oleh mentor itu menjadi personal, menjadi apa ya? Personal itu menjadi private, menjadi hal yang berhubungan dengan yang kita alami gitu. Ya kan? Karena apa? Kalau nggak seperti itu nggak akan berubah kita. Ya, kalau hanya mendengarkan materi, menghafal, terus nanti ikut kuis juga menghafal, ya mungkin nilainya bagus, tapi nggak ada dampak dalam kehidupan kita, ya perilaku kita. Kan kita tujuan akhirnya apa? Kan mau menjadi apa? Sempurna, serupa Kristus, ya. Jadi itu tanggung jawab utama kita sebagai orang percaya yang ditebus apa? Sebagai orang tebus tanggung jawab utama yang paling penting itu apa? Yaitu tadi ya kita menjadi serupa dengan yang menebus kita. Itu yang paling utama. Yang lain sekunder ya. Karena penebusan Tuhan itu ya bukan sekedar ini kan menghindarkan manusia dari neraka terus masuk surga kan. Penebusan Kristus itu mengandung rencana kekal yang luar biasa ya, rencana keabadian. Ya manusia direncanakan Allah untuk bisa hidup bersama Allah dalam kekudusannya ya kan, Allah itu kudus, terangnya terhampiri ya. Jadi kalau manusia tidak kudus tidak mungkin bisa bersama dengan Allah. Nah, jadi sebenarnya manusia diciptakan untuk kekekalan. Karena itulah manusia harus kudus. Sebab firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, ini. Jadi materi-materi ini harus membawa kita kepada kehidupan yang makin kudus. Gitu ya. Ya, buat Yanti, Pak, Pak Daniel, Pak Asta, Pak Tadus nih yang buka kamera ya. Mira, ini siapa lagi nih? Ya. Dan teman-teman yang tutup kamera tetap ini ya konsentrasi ya. Yuli juga ya. Mana yang belajar bukan cuma mentor sebenarnya, sama-sama ya, karena seringkali apa yang disampaikan mentor tuh kadang-kadang juga hal yang baru pertama kali juga eh, dapat insight ya, dapat pewahyuan dari Roh Kudus gitu, yang pasti punya kuasa ya untuk merubah. Jadi teman-teman, kita sudah berapa lama ini Pak Lepria tentang materi jalan penebusan ya? Hanya udah lama sekali ya, nggak habis-habis ya. Ya, jadi saya coba rekap ya, materi jalan penebusan itu benar-benar kita harus memahami maksud penebusan, arti penebusan ya, makna penebusan, kenapa harus tebus ya, kenapa jalannya penebusan ya. Itu
kalau Bapak Ibu perhatikan ya, itulah satu-satunya ya jalan keluar Allah terhadap bencana manusia yang berdosa ini. Ya, harus ditebus. Kalau tidak ditebus, manusia akan apa? Ya, menemui kebinasaannya. Ya, karena ada kodrat dosa yang melekat yang membawa manusia meluncur ke api kekal dan ada oknum jahat yang ya, merangsang kodrat dosa itu melahirkan dosa yang dosa itu melahirkan maut ya upah dosa itu maut. Jadi kalau dosa ini tidak diselesaikan sampai ke akar-akarnya, udah pasti manusia ya tidak bisa hidup kekal ya bersama Tuhan. Nah, ini yang Tuhan tidak mau ya dalam rencana kekalnya Tuhan sangat rindu manusia itu hidup bisa bersama dengan Dia ya dengan Raja dipimpin oleh Raja kita Tuhan Yesus Kristus dalam naungan ya karunia kuasa Bapa di surga. Yaitu rencana kekal dan kalau kita renungkan itu suatu yang luar biasa gitu ya. Kalau kita memandang rencana kekal, rencana keabadian Bapa, ya, pencipta langit dan bumi, ya Sang Khalik yang menciptakan segala yang ada ini, maka kita akan bisa fokus selama hidup ya di bumi ini sehari ke hari. Itu kalau menggeser-geser, punya kekhawatiran, punya kesulitan apa itu bisa digeser ya, bisa dilewati semua itu ya, bisa diatasi karena kita punya fokus ya, bisa menggenapi, bisa ikut dalam rencana keabadian Allah sendiri. Nah, jadi materi jalan penebusan itu sebenarnya lanjutannya ya itu jalan kemuliaan. Tapi nanti jalan kemuliaan itu sudah dibahas oleh Pak Hens. Nah, saya akan ambil sudut pandang yang lain ya. Jadi Bapak Ibu ya yang penting ya kenapa eh, manusia harus tebus itu karena apa? Ada yang tahu nggak? Ini pertanyaan basic ya. Kenapa manusia harus tebus? Kenapa manusia perlu penebusan yang utama? Dari mana itu asal muasalnya? Ada yang bisa jawab? Ya, kenapa Tuhan tidak langsung mengampuni manusia aja gitu ya? Hmm, Kenapa asal mulanya akhirnya manusia perlu ditebus itu karena apa? Ya, saya rasa ini pertanyaan paling mendasar dan gampang ya. Teman-teman silakan. Anak Ya, muda. ada yang mau jawab? Ini sekaligus bahan kuis minggu depan. Karena karena Allah mau umatnya memilih tanpa paksaan untuk memilih dia mengerjakan kekudusannya. Karena untuk sampai di langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, tidak bisa sampai ke sana kalau dia tidak mengerjakan kekudusan. Selain itu, dengan dia mengerjakan kekudusan, berarti dia membangun hubungan yang karib dengan Allah. Dalam proses itulah dia bisa mengenal Allah dan bisa mengenal dirinya sendiri. Dosa apa yang tersembunyi yang sebenarnya dia tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu dan hanya Allah saja yang tahu menyelesaikan kodrat dosa yang tersembunyi itu. Oke, oke, ya betul sekali ya. Jadi kenapa ditebus? Karena ada rencana tadi, rencana abadi Allah yang manusia harus kudus ya, karena kekudusan hanya kekudusan yang bisa membawa kita hidup bersama dengan Allah. Ya, nah manusia ditebus karena jelas ya pertanyaan itu simpel karena manusia berdosa, betul nggak? Ya, makanya ditebus. Dosa itu membawa kebinasaan, maka perlu ditebus. Nah, eh, pertanyaan yang muncul ya kita sering ada mengenal istilah dosa asal atau kita menjadi berdosa karena Adam jatuh dalam dosa ya. Nah, apa itu dosa Adam yang menyebabkan eh, akhirnya manusia itu dan keturunannya ikut ya masuk dalam dosa itu.
Ya, ada yang bisa jelasin nggak? Apa itu dosa yang dilakukan Adam sehingga itu disebut sebagai dosa yang diwariskan? Apa yang sebenarnya dosa warisan itu? Apakah kan seringkali kalau dalam debat-debat gitu ya mempertanyakan iman Kristen karena kok ada dosa asal bayi lahir kan suci, ya kan? Kok udah berdosa kan nggak belum ngapa-ngapain kok sudah berdosa gitu. Nah, apa yang disebut dosa asal itu dan kenapa kita mewarisi itu? Ini kalau Pak Tadus jawab pasti benar. Saya tahu karena Pak Tadus. Yang lain dulu sebelum Pak Tadus. Soalnya Pak Tadus pernah bahas. Teman-teman, bisa nggak? Ya, Jangan menyalin dulu. Kan belum ada. Saya lihat lagi menyalin. Ada nggak? harusnya ini udah di luar Jawab. kepala ya. Eh, tapi saya percaya kalau ini ditanyakan pada orang-orang Kristen pada umumnya juga kurang bisa mendalami ya Pak Repri ya. Iya, Juga, berdasarkan materi yang Bapak ajarkan. Ya, ya, Bapak Tadus tahu. Langsung aja coba Bapak Tadus. Iya, yang pertama karena kita ini keturunan Adam, karena Adam berdosa dan kita menjadi berdosa, lalu yang menjadi dosa asal atau dosa warisan itu adalah manusia memilih untuk tidak dibawahi oleh Allah atau memilih terlepas atau tidak dipimpin lagi oleh Tuhan dengan tidak taat kepada Allah. ya. Oke, ya, jadi itu ya, Pak Tadus ya. Udah ya, udah Pak Tadus. Ya, itu disebut Ya, dosa apa secara itu? singkat demikian. Ya, dosa apa disebut dosa apa itu? Dosa Under under asal. apa tuh? Ya, dosa asal. eh kalau dihubungkan dengan materi saya, apa itu dosa asalnya? Dosa turunan. Nah, ini ya, original sin. Ya, masih ingat nggak materi ini? Yang tadi disebut Pak Tadus itu mau menjadi seperti Allah ya ini, ya. Dosa asal dari Adam itu adalah pemberontakan Adam, ya. Dosa independence, anti subordinasi, ya. Dosa original ini karena Adam ingin menjadi seperti Allah. Menjadi seperti Allah tadi apa? Ya, bukan berarti manusia mau apa mengambil kedudukan Allah atau benar-benar setara dengan Allah nggak mungkin kan? Ya Allah nggak kelihatan, nggak mungkin manusia mau eh, apa namanya mengungguli kekuatan Allah, tidak mungkin kan? Ya, tapi manusia ciptaan itu bisa mau seperti Allah karena kalau dia tidak mau dibawahi atau mau sejajar dengan Allah atau tidak mau dibawahi. Jadi sejajarnya itu bukan dalam kuasa, kekuatan, supernatural, bukan. Ya itu tidak mungkin ciptaan itu melampaui sang penciptanya, ya. Tapi tidak mau dibawahi. Ya, artinya independen, ya mau hidup sendiri dalam pemerintahan sendiri, punya pemerintahan sendiri. Artinya ya dia punya maunya sendiri, ya. Artinya punya maunya sendiri, dia mempunyai tujuannya sendiri, dia punya hidup dalam kesenangannya sendiri gitu. Jadi yang disebut manusia ya itu yang memerintah sang akunya ini, ya. Sang aku yang apa namanya eh, yang terlepas dari Allah. Harusnya maksud Allah itu adalah sang aku ini dipimpin oleh Allah ya lewat rohnya. Roh Kudus. Tapi sang aku ini ya eksistensi di kita itu mau sejajar ini sejajar nih kan, sejajar itu. Jadi tidak mau dibawahi tapi sejajar artinya manusia ya eh, punya keinginan sendiri gitu ya. Tidak punya wilayah pemerintahnya sendiri.
Ya, dia tidak bermaksud melawan Allah mungkin, tapi kalau dia tidak mau dibawai Allah, tidak mau melihat ya tuntunan Allah, melihat komando Allah, melihat pemerintahan Allah, ya itu artinya dia mau menjadi seperti Allah. Betul tidak? Ya. Nah, saat Adam jatuh ini, ya, dalam dosa ini, itu akar pemberontakan itu masuk, ya, masuk. Jadi menjadi kodrat atau menjadi bawaan, kecenderungan. Ya. Dosa original sin itu membawa manusia punya kecenderungan untuk memberontak, gitu, memberontak terhadap Allah, mau hidup sendiri, ya, dan dibawa sampai sekarang. Jadi bayi walaupun lahir, ya, dia tidak berdosa, ya dia tidak mungkin tidak berdosa secara personal sin, ya, belum berdosa personal, dosa pribadi, tapi dia punya kodrat dosa, ya, bawaan dosa, artinya kecenderungan manusia untuk memberontak, untuk melanggar atau tidak mau kehendak Allah. Ya, itu harus diakui, itu tidak bisa dibantah bahwa sejak manusia lahir pun ya sudah punya kecenderungan untuk meleset, untuk melanggar, untuk tidak mau sesuai dengan tuntunan hati nuraninya, ya, tuntunan Allah, ya. Ya itu ilustrasinya itu kita lihat anak kecil, ya, sejak kecil tidak mungkin kan dia diajar untuk berbohong, tapi dia bisa otomatis berbohong, ya, dalam situasi tertentu dia otomatis, padahal tidak diajar untuk berbohong, dia berbohong. Nah, karena ada kecenderungan untuk meleset, melanggar, eh, apa namanya, melanggar dari eh, nilai kekudusan apa yang Tuhan kehendaki. Oke, sampai sini mengerti, ya. Nah, apakah manusia ya sebenarnya eh, bisa layak, apa ya, bisa mengalami secara persis sama original sin seperti Adam? Ya, Adam kan jatuh dalam dosa ingin seperti Allah nih, ya. Dosa ingin seperti Allahnya Adam, apakah itu bisa kita manusia lakukan? Ya, selevel Adam, ya. Keberdosanya itu selevel Adam. Bisa nggak? Jadi tingkatan dosanya manusia itu eh, apa namanya, bisa melakukan seperti Adam, seperti level Adam. Bisa nggak? Kira-kira bisa nggak? Bisa. Bisa. Kenapa bisa? Ya karena tadi pemberontakan itu sudah jadi kecenderungan yang Hmm. diwariskan. Ya, ya itu diwariskan. Tapi sebenarnya level keberdosanya nggak bisa seperti Adam. Kenapa? Karena Adam, ya, itu apa? Dia lahir tidak berdosa, betul tidak? Dia belum ada kodrat dosa, kan? Dia dalam kondisi, ya, menuju keserupaan dengan apa, Allah. Dia tidak ada dosa, tidak ada kodrat dosa. Tapi dia bisa memberontak ingin seperti Allah. Kalau manusia, ya, dia sudah punya kecenderungan dosa, sehingga pasti akan memberontak gitu. Ya, artinya eh, manusia itu yang keberdosaannya itu lebih ke personal sin, ya, personal sin, dosa pribadi. Karena pemberontakan itu dia melakukan dosa pribadi, ya. Jadi Adam ini dalam apa istilahnya itu dia punya kekuatan, ya, punya kelebihan, ya, tanpa ada kodrat dosa, tapi melakukan dosa. Itu kan luar biasa kan gapnya. Tapi kalau manusia sekarang pada umumnya, ya, karena dia sudah punya kodrat dosa, pasti kecenderungannya ke arah pemberontakan. Ya, nah ini makanya harus diselesaikan, ya, kecenderungan ini, ya, oleh siapa? Oleh manusia seperti Adam, ya, yang disebut Adam terakhir, yang punya punya kedudukan seperti Adam, tapi dia
menang, tidak mau ingin seperti Allah, ya, tidak terjebak di original sins. Ya, ini nanti digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, dia sebutkan sebagai Adam terakhir, ya, Adam terakhir. Karena hanya manusia sempurna, ya, Adam terakhir ini yang bisa, ya, menyelamatkan manusia dari keberdosaan yang dilakukan oleh dosa independen, dosa original sin-nya si Adam. Ya, sampai sini bisa ditangkap ya. Jadi eh, kita apa namanya? Kita mau belajar ya. Ini saya akan masuk ya. Jadi setelah jalan penebusan itu sebenarnya kita ditebus untuk mencapai kemuliaan Allah kan? Ya, jelas itu. Penebusan itu nggak cuma sebatas apa dihindarkan dari neraka dan masuk surga, tapi memang diproyeksikan untuk mencapai kemuliaan Allah. Ya. Nah, untuk mencapai kemuliaan Allah harus ada penyelesaian terhadap original sin. Ya, manusia harus punya teladan, ya, sosok yang menang ya terhadap original sin sehingga membawa pembebasan, ya, bisa dipatahkan nih original sin-nya. Ya kan, tentu dengan kondisi seperti ada manusia yang tidak berdosa sejak lahir. Nah, hanya Tuhan Yesus kan yang dilahirkan tanpa dosa karena dia tidak lahir dari, ya, manusia pada umumnya dari benih sperma dan ovum, ya, dari sperma manusia, ya, dia lahir dari Roh Kudus. Sama seperti Adam itu kan bukan dari sperma, dia diciptakan langsung dihembuskan, ya, oleh Allah, oleh Roh Allah dihembuskan. Nah, ini jadi kalau kita mau bisa memahami dan bisa menang ya terhadap kodrat dosa kita ya diakibatkan oleh original sin ini, kita bisa melihat bagaimana perjuangan Tuhan Yesus mengalahkan original sin. Jadi manusia yang bisa mengalahkan original sin ini, yang dosa independence ini, hanya Tuhan Yesus, ya, lewat ketaatannya di kayu salib. Nah, kita akan mempelajari ini karena kalau kita paham ini, ya, kunci ini, ya, kita akan uh, apa ya benar-benar mengalami penebusan itu, ya, penebusan yang kita hayati sungguh-sungguh itu benar-benar memerdekakan dan bisa mematahkan, menghancurkan kodrat dosa, ya. Kita punya anugerah luar biasa loh, ya. Manusia diproyeksikan sempurna itu bukan omong kosong atau menghayal, ya. Kalau sebelum Tuhan Yesus lahir, ya, sebelum penebusan Tuhan Yesus nggak mungkin manusia menjadi sempurna, ya. Sempurna itu dalam konteks apa? Sempurna, ya, manusia mencapai kepenuhan, ya, mencapai tingkat kematangan yang Tuhan proyeksikan kan, ya. Tiap tiap orang beda-beda tentu tingkat kematangan, tingkat pencapaian, ya, karakter yang Tuhan inginkan karena modalitas setiap manusia itu berbeda-beda, ya. Orang yang lahir dari keluarga yang berbeda, ya, berbeda-beda itu tentu punya modalitas yang berbeda. Nah, ini eh, yang sering diilustrasikan gitu ya. Kalau ibamannya murid gitu ya, kalau murid SD, ya, dia kalau bisa mengerjakan hitung-hitungan sederhana, ya, tambah kurang bagi gitu ya, dia dengan ujian soal seperti itu, ya, dia nilainya eh, 10, dia sempurna. Tapi kesempurnaannya tentu berbeda dengan anak SMA. Anak SMA itu kalau dia mengerjakan cuma bagi tambah kurang dan nilainya 10, ya itu belum sempurna. Ya, dia sempurna kalau dia bisa mengerjakan dengan sempurna nilai apa soal-soal yang kelas SMA. Nah, jadi setiap kita itu punya apa, target, punya proyeksi, punya batasan sendiri-sendiri, ya. Jadi disitulah letak keadilan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana ya kita bisa mencapai kesempurnaan itu? Ya,
kita dikaruniakan apa? Penebusan, sehingga kita dibebaskan, ya. Artinya diberi jalan untuk mematahkan, ya, kodrat dosa itu, dan akibat dosa yang membawa kita ke api kekal sudah ditebus. Jadi hutang dosa kita yang membawa kepada penghukuman itu benar-benar sudah ada yang membayar, ya. Orang berdosa itu kan seperti berhutang, ya, hutang nyawa, ya. Kamu melakukan dosa, kamu akan kehilangan nyawamu. Upah dosa adalah maut. Nah, kita sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah membayar lunas hutang itu. Kemudian yang kedua, karena ada penebusan itu, Roh Kudus bisa masuk dalam hati kita kalau kita menerimanya. Dan ada pimpinan Roh Kudus yang menyertai kita, sehingga kita benar-benar, Bapak Ibu, punya jaminan untuk bisa mencapai kesempurnaan itu. Ya, kalau tanpa ada Roh Kudus, ya tidak mungkin ada jaminan itu. Tidak mungkin kita bisa mencapai itu. Ya, dan juga Roh Kudus membukakan firman Tuhan. Ya, ada firman Tuhan lewat Alkitab yang uh, bisa kita pelajari, dan itu bisa diberi pencerahan oleh Roh Kudus apa maksudnya dalam hidup kita sehari-hari. Nah, kita mau belajar bagaimana, ya, Tuhan Yesus memenangkan original sin ini, ya. Nah, itu kita mau belajar dari kitab Filipi, ya. Dari kitab Filipi, karena dari kitab Filipi 2 itu sebenarnya itu bicara bagaimana eh, panduan orang percaya, ya, persekutuan orang percaya itu dalam meneladani Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus berhasil mengalahkan original sin, sehingga dengan kemenangannya dari original sin ini yang kalah dilakukan oleh Adam, yang telah dilakukan Adam, artinya Adam kalah dalam hal ini, tapi Yesus menang, maka manusia mempunyai jalan kemenangan juga. Ya, kita baca, ya. Ada yang coba membacakan Filipi 2, ya, 1-11. Mungkin silakan ada yang membaca. Filipi 2 ayat 1-11 di bawah perikop nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, dan ada persekutuan roh dan kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Amin. Oke, terima kasih, ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan mempelajari perikop ini, ya, secara mendalam, karena ini adalah teladan dari Tuhan Yesus bagaimana dia bisa mengalahkan original sins. Ya, jadi sebenarnya Filipi ini kalau dalam
kajian teologis ini sebenarnya tulisan berciri himne ya, Pak Lepri mungkin tahu ya, himne. Jadi ini penggambaran ya, Paulus mau menggambarkan bagaimana hidup dalam persekutuan orang percaya ya, di mana teladannya adalah Kristus ya. Tapi sayangnya eh, Filipi 2 ini juga dijadikan satu doktrin teologis gitu ya, yang di melatar belakangi yang menggambarkan tentang keilahian Tuhan Yesus yang nanti kita lihat bahwa ada pemaknaan lain ya. Sebenarnya ini lebih untuk bagaimana kita bisa meneladani Kristus gitu ya. Oke. Nah, ini mungkin untuk melihat pemikiran teman-teman ya. Di sini ada di ayat 2 sampai sampai 5 ya. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus ya. Jadi setelah ada nasihat di atas ya, bahwa dalam Kristus itu ada nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, belas kasihan. Dan nanti eh, minggu-minggu depan kita akan pelajari ini maksudnya dalam Kristus ada nasihat itu apa? Yang maksud nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh itu apa? Ya, itu karena ada Kristus ada ini ya, maka eh, Paulus ingin ya dia eh, jemaat itu menyempurnakan sukacitanya dengan kita jemaat itu juga harus pikir satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan cara apa? Tidak mencari kepentingan dan seterusnya. Ya, ini harus dilakukan ya dalam hidup persekutuan ya, tidak mencari kepentingan sendiri, pujian dan seterusnya. Jangan tiap orang hanya mementingkan kepentingan sendiri. Nah, ini latar belakang ya. Dan hidup dalam persekutuan orang percaya itu harus punya ayat 1, 2, 3 dan 4. Kemudian ayat 25 ya, hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus ya. Maksudnya apa? Jadi dalam kebersamaan ya, kebersamaan hidup dalam persekutuan orang-orang percaya ya, dalam hidup dalam persekutuan kita harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya. Maksud menaruh pikiran dan perasaan ya itu sebenarnya kalau dibahasakan lebih jelas, artinya itu adalah cara berpikir atau pola pikir. Ya. Jadi bisa dikatakan dalam hidup persekutuanmu, ya engkau harus berpikir dan berperasaan seperti Kristus. Jadi kita harus punya pola pikir seperti Tuhan Yesus berpikir. Ya, menaruh pikiran perasaan itu maksudnya paradigma, pola pikir ya. Nah, kalau di bahasa aslinya pikiran perasaan itu nggak dipisah ya. Ada satu kata. Apa ini? Pikiran perasaan itu kata dalam bahasa Yunani apa? Ya, itu namanya phroneo ya. Pikiran perasaan nih, phroneo. Ini to think ya, to judge. Jadi bagaimana berpikir, bagaimana berperasaan ya. Jadi aktif ya, sifatnya itu aktif. Ya, sifatnya aktif. Jadi kita diminta untuk punya cara berpikir ya seperti Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mau serupa seperti Kristus ya kan, eh, sempurna seperti Bapa serupa Kristus bukan berarti kita levelnya itu level seperti Tuhan Yesus dalam kesucian. Nggak mungkin kita menyamai kesucian Tuhan Yesus ya kan. Hanya dia manusia yang sempurna, ya. Tapi paling nggak pola pikirnya, ya, paradigmanya, ya, pola perasaan, pola pikir kita, mindset. Kalau Frowneo itu bisa diterjemahkan mindset. Mindset kita itu sama seperti mindsetnya Kristus. Nah ini, ya, jadi kita harus mengerti nih, mindsetnya Tuhan Yesus itu apa? Mindset, pola pikirnya Tuhan Yesus itu apa? Dia tuh punya pemikiran apa sebenarnya? Ya, ini
yang harus kita miliki sama persis. Mindset itu harus sama persis ya. Bukan apa yang kita tiru itu tindakan persis Tuhan Yesus ya. Oh, apalagi meneladani Yesus itu diartikan secara sempit, meneladani cara berpakaian dia, cara bicara dia, cara berjalan, ya kan, cara makan. Nah, nggak ke situ ya. Tuhan Yesus kan hidup di abad berapa? Abad pertama yang berbeda tentu budayanya dengan kita ya. Kalau kita mau hidup seperti Tuhan Yesus, bukan berarti kita nanti bajunya harus pakai jubah gitu ya, harus ya berjalan kaki, harus makan makanan seperti Tuhan Yesus. Tentu saja bukan seperti itu. Ya, meneladani Tuhan Yesus itu artinya kita punya cara berpikir. Ya, nah ini yang penting di sini. Teman-teman harus tahu nih cara berpikir Tuhan Yesus seperti apa sehingga dia bisa menang terhadap original sins. Cara berpikir Kristus seperti apa yang dia bisa akhirnya bisa mengalahkan ya dosa asal ini, yaitu dosa independence ini, ya, dosa anti subordinasi ini ya, dosa tidak mau dibawahi, ya, dosa mau merdeka sendiri, ya. Itu yang harus kita copy cara berpikir itu, ya, karena kita tidak mungkin ada di posisi Tuhan Yesus, ya, yang bisa ada di posisi Tuhan Yesus ya Adam, ya. Adam sama Tuhan Yesus itu punya posisi yang sama karena dia sama-sama tidak berdosa, tapi digoda ya punya pencobaan untuk menjadi seperti Allah. Ya, artinya digoda untuk uh, independen, ya, independen terhadap Allah. Artinya tidak mau dibawahi oleh Allah, mau punya kerajaan sendiri, punya pemerintahan sendiri. Nah, di ayat 6 ini yang menarik nih. Nah, mungkin teman-teman bisa share ya, 26 dan 27 ini yang seringkali dijadikan doktrin ya tentang uh, keilahian Tuhan Yesus ya. Nah, dari sini lahir doktrin uh, apa Tritunggal gitu ya. Nah, kita mau coba pelajari ini dari sisi yang lain, dari sisi himne tadi, sisi tuntunan bahwa tulisan Paulus itu tuntunan untuk umat percaya, orang percaya hidup dalam persekutuan yang benar, yaitu dengan mengambil modelnya, model cara berpikirnya itu adalah manusia Kristus Yesus. Itu yang mau kita ambil. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, ayat 26 27 itu artinya apa? Maksudnya tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya itu maksudnya apa? Dan mengambil rupa seorang hamba. Ada yang bisa sharing ya? Ini pasti menurut saya sudah pernah dijelasin juga kan? Eh, ya pendeta-pendeta kita sebelumnya di gereja kita mungkin sudah menjelaskan ayat 26 dan 27 ini. Ada yang mau menjelaskan ayat 26 dan 27, ayat 6 dan 7, sorry. Maksud dari ayat ini apa? Ada? Kira-kira siapa Pak Lepri yang menjawab? Mungkin mungkin apa? Hanya Bapak Tadus ini Pak mungkin yang Ya. bisa. Oke, Pak Tadus, gimana Pak Tadus? Ya, dari ayat 6 dan 7 ini secara singkat Yesus tidak mempertahankan haknya ya. Hak apa tuh? Hak sebagai anak Allah yang punya otoritas, yang punya kemuliaan yang diberikan oleh Allah itu dia tidak mempertahankan dan dia mau
memilih untuk taat kepada Bapaknya ketika dia diutus ke dunia ini. Eh, Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus Arti jadi pertama, milik yang harus dipertahankan. Berarti sebelumnya dia sudah setara dengan Allah gitu ya. ya dalam kemuliaan Allah. Oke, setara dengan Allah dalam kemuliaan. Jadi sebelumnya dia sudah punya kemuliaan seperti Ya, Allah. Hmm. Yang ayat 27, yang ayat 27 itu, mengosongkan dirinya itu maksudnya apa? ya itu masih berkaitan dengan ayat yang ke-6, mengosongkan diri Hmm. itu eh, tidak mempertahankan apa-apa ya. Yang dipertahankan apanya? Yang dipertahankan itu kesetaraan dengan Allah itu ya. Ya, kesetaraan dengan Allah Berarti sebelumnya dia setara dengan Allah ya. dalam kemuliaan. Maksudnya setara dalam kemuliaan itu apa? Artinya Ya, dia sudah punya kemuliaan Allah sejak sebelum lahir. ya kan dia hidup, ya hidup di hadirat Allah kan, di dalam kemuliaan Allah, lalu dia memilih untuk ketika dia diutus dia taat untuk dia turun ke bumi. Jadi dia tidak mempertahankan haknya, dia mengosongkan diri dan turun ke bumi. Oke, nah eh, ada yang lebih jauh lagi menerjemahkan ini adalah eh, bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri yang mengosongkan, artinya menanggalkan keilahiannya, kealahannya gitu ya, untuk menjadi manusia. Betul nggak gitu maksudnya Pak Tadus? Nah, kalau saya konsepnya tidak begitu. Heeh. Konsep saya itu Yesus kan diutus ya, dia ada di tahta Allah sebelumnya, punya kemuliaannya di surga, dan kemuliaan itu dia tidak pertahankan ketika dia diutus oleh Bapa ke bumi ini. Yohanes 3 ayat 16. Oke. Oke, jadi sebelumnya dia apa namanya setara dengan Allah dalam kemuliaan. Jadi sebelumnya dia sudah punya kemuliaan Allah, ya setara setara di sini ada setara ya, setara Allah yang dia sudah miliki gitu ya. Sudah miliki tapi dia tanggalkan. Oke. Nah, ini kita akan ini saya secara overall dulu ya, secara garis besarnya dulu ya. Kalau membaca di bahasa Indonesia, ini seakan-akan bahwa eh, Tuhan Yesus itu sudah punya setara dengan Allah. Jadi karena namanya setara dengan Allah kan seperti Allah, benar nggak? Setara loh, ya setara dengan Allah dan itu milik yang harus dipertahankan. Sebagai milik harus dipertahankan. Tidak menganggap kesalahan itu sebagai milik. Artinya dia sudah punya, tapi dia tidak mempertahankan dan mengosongkan dirinya. Ya, mengosongkan dirinya artinya tadi kesetaraan dengan Allah itu dilepas, dikosongkan. Artinya tadinya nih setara dengan Allah, sejajar dengan Allah, ya dia kosongkan. Ya, Eh, diartikan seperti itu. Nah, ini mungkin ada yang baru ya yang perlu saya jelaskan di sini. Jadi sebenarnya eh, kalimat sebagai milik yang harus dipertahankan itu di bahasa aslinya nggak ada, Pak Tadus. Tidak ada kalimat ini sebenarnya. Ya, nih kita lihat. Nah, ini. Ini dalam terjemahan link apa namanya aslinya ya ILP ini yang sesuai bahasa aslinya itu berkata gini, dia yang meskipun ada dalam rupa Elohim tidak menganggap bahwa menjadi setara dengan Elohim adalah sesuatu yang harus dirampas. Beda sekali ya. Sesuatu yang dirampas di sini. Who in the form of God existing, not something to be grace consider to be equal with God. Nah ini kata ini harpakmon ini hilang nih. Diterjemahkan sebagai
sesuatu yang dipertahankan, tapi sebenarnya harpagmon ini something to be grasped, sesuatu yang harus dirampas. Dia yang meskipun dalam rupa Allah, ya, nanti kita harus pahami rupa Allah itu maksudnya apa? Dia dalam rupa Allah memang tidak menganggap bahwa setara dengan Allah itu adalah sesuatu yang harus dirampas. Kalau dalam arti ini, dia sudah setara nggak dengan Allah sebelumnya? Ya, ini menunjukkan kalau kalimat ini itu tidak setara dengan Allah. Tapi Tuhan Yesus itu punya pola pikir tadi seperti ya. Punya pola pikir bahwa menjadi setara dengan Allah itu nggak boleh dirampas gitu. Tidak menganggap bahwa dia harus setara dengan Allah gitu. Inilah dosa Adam itu, karena kalau Adam itu menganggap bahwa setara dengan Allah itu bisa dia rampas ya dengan memberontak, dengan makan buah terlarang, buah apa pengetahuan yang baik dan jahat itu dimakan. Itu sebenarnya Adam sedang mempertontonkan bahwa dia bisa menjadi setara dengan Allah, karena setara dengan Allah itu ya seperti Allah itu adalah sesuatu yang bisa dia lakukan gitu ya, seperti yang dia bisa dia rampas dilakukan. Nah, ini ayat kunci ya bahwa memang Yesus adalah Adam terakhir yang bisa menang terhadap original sins. Nah, sampai sini nangkap nggak? Ya, ini memang agak teologis, tapi saya mau bawa, saya tidak mau masuk ke teologisnya, tapi pemaknaan ya sebagai bagaimana kita meneladani Tuhan Yesus yang menang. Ya, ingat yang menang terhadap dosa original sin itu. Ya, apa original sin itu? Ya, bahwa Adam yang tidak berdosa, ya artinya dia punya kondisi tidak ada kodrat dosa, ya, dia menganggap bahwa dia bisa seperti Allah, dia punya hak seperti Allah, dia punya hak setara dengan Allah, mau menjadi sama seperti Allah. Gitu. Artinya Adam itu melakukan perampasan, betul nggak? Ya, dengan dia makan buah pengetahuan yang jahat itu seperti merampas, karena eh, apa dikatakan ya iblis memberitahu bahwa kalau kamu makan buah ini, kamu menjadi seperti Allah, kamu setara dengan Allah. Nah, setara dengan Allah itu tadi sudah dijelaskan ya, bukan berarti punya kedaulatan kuasa seperti Allah, enggak, tapi mau sama-sama jadi bos gitulah istilahnya tuh, ya. Jadi kalau ibaratnya kalau di perusahaan itu ya, kalau ada karyawan yang pengen setara dengan bosnya, dia seperti mau punya perusahaan sendiri gitu. Dia mendirikan perusahaan sendiri gitu. Maka dia bisa setara dengan bosnya itu karena sama-sama punya perusahaan, sama-sama punya kedaulatan terhadap perusahaannya itu. Ya, tidak mau dibawahi. Jadi di sini ya Adam yang jatuh ya itu karena menganggap seperti Allah atau setara dengan Allah itu sesuatu yang bisa dirampas, bisa dipaksakan gitu. Ya, tidak melalui proses tapi langsung bisa dirampas. Nah, ini jatuhnya Adam di sini. Tapi Tuhan Yesus dia punya pola pikir tidak menganggap bahwa menjadi setara dengan Allah adalah sesuatu yang harus dirampas. Ya, Pak Anton, berarti ini ketika Yesus lahir sebagai manusia ya, ada di bumi ini, yang punya pola pikir bahwa dia tidak akan merampas kesetaraan dengan Allah itu. Iya, itu dosanya Adam. Nah, di sini kan disebut meskipun ada dalam rupa Allah, ya, dalam rupa Allah nanti lebih detail. Maksudnya apa rupa Allah? Ya, itu Yesus tidak dalam kondisi berdosa, betul nggak? Yesus kan nggak punya kodrat dosa karena dia tidak dilahirkan dari sperma manusia, betul nggak? Itu artinya dalam rupa Allah dia punya kekudusan, punya ketidakberdosaan gitu sejak lahir. Jadi kalau orang tidak seperti Adam itu mungkin merasa tidak berdosa, ya, dia punya
punya posisi tinggi gitu ya, dia akan tergoda untuk naik lebih tinggi kan biasanya gitu. Tapi Tuhan Yesus ya, dia yang disebut tadi Pak Tadus itu kemuliaan Allah itu ya bukan berarti dia sudah punya posisi dalam kemuliaan Allah sejajar dengan Allah, bukan, tapi dia dalam posisi tidak berdosa, rupa Allah ya. Nanti morfe Allah. Nanti kita bahas lebih detail. Apa maksudnya morfe Allah? Kenapa Yesus punya morfe Allah? Gitu ya. Karena Yesus tidak dilahirkan dalam dosa ya. Dia tidak punya kedosaan. Nah, artinya gini, Yesus itu tidak berdosa ya. Dia seharusnya bisa menganggap dirinya lebih tinggi dari manusia lain. Betul nggak, Pak Tadus? Ya dong. Ya kan? Dia Ya, bisa, betul, dia betul. melihat orang lain wah berdosa, saya enggak gitu. Jadi dia bisa, wah saya bisa menjadi raja nih, saya bisa punya istilahnya itu punya apa namanya pemerintah sendiri, punya maunya sendiri gitu. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan, ya? Tapi dia telah mengosongkan dirinya. Artinya dia tidak menganggap apa ya namanya privilege-nya dia yang tidak berdosa itu, gitu ya. Itu tidak menjadi privilege buat dia, dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama seperti manusia lain, manusia yang berdosa. Dia sebenarnya tidak dalam posisi manusia berdosa, tapi dia mau ngambil seorang rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia. Artinya menjadi sama dengan manusia yang berdosa. Dia mengosongkan dirinya itu artinya nanti kita bahas. Ini disebut kenosis, ya. Kenosis mengosongkan tidak apa namanya posisinya dia, ya, kemauannya dia yang dia ada di posisi yang tidak berdosa, dia mengosongkan kemauannya sendiri, ya, kemerdekaannya sendiri, ya, tapi dia mau menggantikan tetap bahwa eh, apa namanya harus seorang manusia itu harus ada dalam pemerintahan Allah, ada dalam kekuasaan Allah, ya, tidak bisa merdeka sendiri. Jadi mengosongkan dirinya juga artinya mengosongkan keinginannya sendiri, mengosongkan kehendaknya sendiri, kemerdekaannya sendiri gitu loh. Ya, bahkan dia mau disamakan ya dengan manusia lain. Mengambil seorang rupa seorang hamba lagi ya. Yang namanya hamba dia belum disebut Tuhan di sini ya kan. Tuhan itu kan tuan, raja. Ya, dia mau menjadi seorang hamba. Bahkan dalam keadaannya sebagai manusia ya yang disamakan manusia berdosa, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ini adalah pengosongan diri yang luar biasa. Ya, dia benar-benar sudah menang telak terhadap godaan original sin itu. Ya, artinya dia benar-benar mau di bawah naungan ya kedaulatan Allah, naungan kehendak Allah. Bahkan dia menuruti kehendak Allah itu nggak main-main ya, dia bisa lebih menuruti kehendak Allah ya dibanding manusia apapun, bahkan sampai istilahnya itu sampai direndahkan sedemikian rupa gitu ya di mata manusia ya demi dia untuk menyelamatkan manusia itu sendiri. Nah ini mungkin agak berat ya. Mungkin Pak Tata sudah pernah mendengar ini belum ya? Yang arti 26, 27, 28 ini. Ya, pernah disinggung Pak Hens juga, Ya. disampaikan Pak Hens, bahwa Mm-mm. Yesus punya morfenya Allah itu. Ya. 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 Nah, saya membawa materi ini ya, ayat ini terkait dengan penebusan ya Pak Tadus ya. Jalan penebusan itu karena manusia ditebus karena Adam jatuh dalam original sin kan. Nah, ini Tuhan Yesus itu punya keteladanan bagaimana mengalahkan original sin itu, yaitu dengan mengosongkan dirinya. Kenosis ini. Ya, jadi kenosis ini lebih tepat menurut saya bukan untuk doktrin teologis ya, doktrin tentang Tritunggal, tapi ini adalah cara ya keteladanan Yesus itu bagaimana dia bisa mengalahkan original sin dan
itu yang harus kita teladani juga, ya. Kita teladani juga. Jadi kalau kalau kita diminta meneladani Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tidak punya keadaan seperti kita nggak bisa meneladani, ya. Jadi kalau Tuhan Yesus sudah punya apa namanya kesempurnaan seperti Allah dan tidak ada proses untuk menjadi sempurna, ya, bagaimana manusia bisa meneladani? Tapi yang kita teladani adalah pola pikirnya itu loh, ya. Pola pikirnya Tuhan Yesus itu kita teladani karena dia tidak tadi eh, menjadi seperti Allah itu suatu yang harus dirampas gitu, yang harus nggak bisa kamu rampas, itu harus diberikan, dianugerahkan oleh Allah sendiri, tidak bisa kita punya kehendak sendiri gitu, ya. Nah, eh, di ayat ini ya sebenarnya menurut saya ya setelah saya renungkan cukup lama sekali, ini adalah kunci gimana kita bisa menjadi sempurna, ya. Gimana kita dari jalan penebusan dari orang yang tebus bisa mencapai jalan kemuliaan, jalan penyempurnaan, ya, dengan cara apa? Mengosongkan diri. Belajar mengosongkan diri seperti Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus eh, bukan manusia yang sudah setara dengan Allah, tapi dia tidak menganggap bahkan kesetaraan itu sebagai yang harus dirampas, ya, yang harus diambil gitu loh. Artinya dia benar-benar menempatkan sebagai pribadi yang ada di bawah naungan Allah, di bawah kekuasaan Allah, ya, tidak punya maunya sendiri. Dan kita bisa meneladani Tuhan Yesus, ya, karena Tuhan Yesus punya apa ya? Punya tantangan godaan seperti Adam, tapi dia menang bedanya, ya. Jadi sebenarnya teman-teman kalau waktu itu Adam ya tidak jatuh, ya dia yang akan menjadi teladan kita sebenarnya, Adam ini gitu, ya. Karena Adam pertama gagal, maka Tuhan Allah mengirimkan anaknya sendiri, ya, putra tunggalnya sebagai Adam terakhir, ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ya, eh, bagaimana kita syarat bisa mengosongkan dirinya, punya pola pikir seperti Tuhan Yesus, dan pola pikir itu secara praktis, ya, pola pikir eh, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik Allah seperti yang harus dirampas ini, ya, pola pikir bahwa harus mau sejajar dengan Allah atau artinya mau independen ini, ya, itu harus dimulai dengan ayat 1, 2, 3 ini. Kita harus belajar tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian sia-sia. Sebaiknya adalah rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Dan janganlah tiap orang memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Ini menurut saya yang hilang dalam kekristenan dewasa ini, ya, sehingga banyak perpecahan gereja. Ya, kalau orang belajar mengosongkan dirinya, ya, menganggap yang lain lebih utama, ya, tidak memperhatikan kepentingan sendiri tapi kepentingan orang lain juga, tidak mungkin mereka akan berkelahi satu sama lain gitu, ya. Bayangkan Tuhan Yesus yang punya hak aja, ya, karena dia dalam rupa Allah tidak merampas itu, ya, tidak mau mengambil itu dengan paksa, ya. Manusia sekarang lebih parah, ya, dia tidak dalam kondisi seperti itu, tidak layak, tapi dia mau punya kemerdekaan sendiri, punya kemauan sendiri, ya, tidak mau didominasi oleh Allah, ya. Itu benar-benar sudah sudah jauh, sehingga pasti akan kalau nggak ditolong, nggak ditebus, ya, nggak Tuhan Yesus melakukan sesuatu, ya udah pasti akan meluncur ke neraka. Nah,
Jadi Bapak Ibu, ya, ini juga sebenarnya panduan dalam hidup persekutuan orang-orang percaya, ya. Ini yang hilang menurut saya. Kita harus ya tidak mementingkan diri sendiri. Ini satu yang secara teori kita tahu, tapi pada kenyataannya, ya, kita tuh kadang secara terselubung bisa menganggap kita tuh lebih penting dari orang lain, lebih utama dari orang lain, lebih punya kelebihan dibanding orang lain. Nah, itu tuh kalau ada pikiran seperti itu, ya, itu pasti akan terjebak, ya. Kita nggak mungkin bisa mengosongkan diri, ya. Nah, kalau kita tidak punya pola pikir seperti Allah tadi, ya, seperti Kristus tadi ini, kalau kita tidak menaruh pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, artinya kita tidak punya pola pikir paradigma seperti Kristus, ya, yaitu dengan jalan kenosisnya, mengosongkan dirinya, manusia tidak mungkin mencapai kemuliaan, mencapai kesempurnaan. Ya, jadi saya mengambil sudut pandang Bapak Ibu, ya, eh, kenosis, ya, pengosongan diri Kristus itu jalan menuju kemuliaan Allah. Ya, dari sudut pandang ini, untuk mencapai kemuliaan Allah secara praktis sehari-hari itu apa? Belajar untuk mengosongkan dirinya seperti Kristus. Nah, kita harus belajar bagaimana Kristus mengosongkan dirinya. Ya, apakah kita benar-benar uh, bisa meneladani Kristus 100 apa semaksimal mungkin gitu ya. Nah, itu apa namanya? Kita mesti tahu, ya. Kalau kita punya pandangan yang salah terhadap Tuhan Yesus, ya, kita bisa tidak punya gairah atau tidak punya alasan untuk bisa meneladani Tuhan Yesus. Contohnya, ya, pandangan salah. Kalau Tuhan Yesus itu eh, kan Allah sendiri gitu ya. Namanya Allah dan manusia kan berbeda. Ya terang aja Yesus itu sempurna karena dia Allah sendiri, ya. Walaupun dia menyamar sebagai manusia kan tetap Allah. Ya, ibaratnya kita disuruh meneladani misalnya orang yang berenang bisa melintasi selat, ya, Selat Sunda gitu misalnya. Dia berenang bisa melintasi, ya, Selat Sunda. Dan kita disuruh nih, dia bisa, pasti kalau bisa. Tapi ternyata dia apa? Waktu dia berenang, dia ditarik oleh kapal selam gitu, kapal di dalamnya. Sehingga dia bisa meluncur melintasi selat itu. Nah, masa kan kita, ya, dengan kondisi yang berbeda tidak seperti itu disuruh melakukan hal yang sama. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Jadi nanti kita akan belajar bahwa Tuhan Yesus itu mengalami benar-benar sebagai manusia sama seperti kita, ya. Bahkan dia itu punya beban yang sangat besar, ya. Beban godaan yang lebih besar dari kita, dia berhasil. Kita yang punya godaan lebih kecil pasti bisa melewati, ya, pengosongan diri ini, ya, untuk mencapai kemuliaan Allah. Nah, ini mengosongkan diri itu, ya, berkorelasi dengan di Yohanes 1 ayat 14. Firman menjadi daging, ya. Di terjemahan kita sayangnya diterjemahkan firman menjadi manusia. Ya, tapi di bahasa aslinya itu logos sak egeneto, ya. Sak itu daging, ya. Firman yaitu Allah sendiri menjadi daging, ya. Jadi merasuk kepada daging. Nah, itulah yang terjadi dalam uh, diri Tuhan Yesus, ya. Dia mengosongkan kepentingannya sendiri, ya, dirinya, ya, diisi dengan firman sehingga dia kepenuhan Allah. Nah, itulah yang bisa kita teladani karena kita juga dituntut dipenuhi oleh firman, ya. Firman dari Allah itu harus menyatu dengan daging kita, diri kita, menjadi bagian dari kita. Dengan itu kita bisa mencapai kesempurnaan. Karena
firman itulah yang bisa mematikan kodrat dosa kita. Nah, kalau diibaratkan eh, kenosis itu ya daging ini yang punya keinginan daging si aku ini ya, harus dikosongkan ya, harus diisi oleh firman logos ya, memenuhi ya keinginan daging itu tidak lagi dipenuhi oleh daging itu tidak dipenuhi oleh keinginan daging tapi dipenuhi oleh firman dari Allah sendiri. Sehingga si daging ini kecenderungannya, yang tadinya kecenderungannya daging, kecenderungannya berbuat dosa, jadi punya kecenderungan seperti kecenderungan firman Tuhan. Ya, mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hanya dengan cara ini, implantasi seperti ini ya, digantikan ya, yang menguasai daging itu dengan logos firman, barulah kita benar-benar bisa menjadi manusia yang sempurna ya di mata Tuhan. Ya, jadi yang sebelumnya materi sebelumnya kan saya mengungkapkan bahwa kita harus di apa seperti orang diinfus gitu ya. Kalau kita sakit atau apa, kita harus dihujani dulu dengan air infus itu yang bisa menggantikan cairan kita yang hilang gitu ya. Atau kita yang bagus juga minum infus water terus ya. Jadi itu sama seperti yang secara rohani itu kita harus tenggelamkan dalam firman. Ya, ditenggelamkan dalam firman itu benar-benar firman terus menjadi menyatu dengan daging kita. Inilah perjuangan kita sebenarnya. Ya. Perjuangan untuk apa ya? Menghayati firman itu bukan hanya mengerti, nah, Bapak Ibu, tapi menyalurkan, ya, membiarkan, memberi tempat firman itu meresap dalam daging kita, dalam menggantikan keinginan daging ini menjadi keinginan roh, ya, keinginan Bapa di surga. Jadi kita harus ditenggelamkan, ya, ditenggelamkan secara apa? Terus menerus, ya, sampai kepenuhan, ya, sampai kepenuhan Allah yang Allah sudah standarkan buat masing-masing kita, karena kita punya bagian sendiri, punya takaran sendiri untuk ditenggelamkan ya dalam porsinya. Jadi setiap kita itu sudah ditakar, sudah ada porsi firman yang harus memenuhi kita. Ya. Nah ini uh, uh, yang saya kumpulkan ya. Inilah kunci kita bisa berjalan dalam menuju kepada kemuliaan Allah. Ya, benar-benar uh, keinginan daging itu ya dimatikan bukan dengan dilawan ya, tapi diganti ya. Ya ibaratnya ini kalau ini adalah gelas air gitu ya, dan di dalamnya ada kotoran gitu ya. Cara untuk mengeluarkan kotoran itu tanpa harus mengoperasi atau mengambil secara paksa. Ini diguyur air terus kan, air terus sehingga kotoran itu otomatis keluar ya, digantikan oleh air yang baru ini. Itu sama ya. Kalau kita dipenuhi terus oleh firman terus sampai tenggelam ya, ini daging kita jadi punya keinginan otomatis bukan melawan firman Tuhan, melawan kehendak Tuhan, tapi ikut seirama ya dengan kehendak Allah. Nah, eh, kita coba hayati ya. Ini ada lagu yang ya eh, benar-benar tenggelamkanku Bapa ya. Kita coba hayati ya. Ini lagu yang saya terinspirasi benar, Bapak Ibu, eh, benar-benar menginspirasi kita ya, menginspirasi kita untuk sebentar ya. Oh, salah, salah.
Oke, stop share. Oke, kita nyanyikan sama-sama ya. Ratu. Setiap waktu ku akhiri jalanku di dalam hadirat-Mu, perhentian yang sempurna hadirat-Mu, Bapa. Tenggelamkanku Bapa, tenggelamkanku Bapa di dalam hadirat-Mu, dimanapun ku berada, setiap waktu ku akhiri jalanku di dalam hadirat-Mu, ku akhiri jalan hidup kami Bapa di hadirat-Mu, perhentian yang sempurna hadirat-Mu. Tak ku berpaling dari hadirat-Mu, tetap tinggal dalam-Mu, kini selamanya di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Tuhan ajarku jaga hadirat-Mu di dalam kekudusan, kini selamanya. Amin. Dia tak ku berpaling. Mari kita berdiri. Mari kita berdiri, saudaraku. Diberkatilah saudara. Tuhan ajarku, Tuhan ajarku jaga hadirat. Biar kau Bapa kau pria saja, tak ku berpaling, tak ku berpaling dari hadirat-Mu. Diberkati saudaraku, tetap tinggal dalam-Mu, kau menjadi kuat di dalam Tuhan. Ini selamanya. Amin. Haleluya.
Tuhan ajar. Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Kristus, kaum ibu, kaum wanita, Aku berpaling dari hadiratmu, terpujilah Allah Israel. Engkau tinggal dalammu. Luar biasa Tuhan. Ini selama Engkau terus mendesak kami untuk berubah dan berbeda dengan dunia. Kami bersyukur Bapa. Tuhan ajarku jaga hadiratmu di dalam kekudusan. Saudara akan merasakan hatimu mengasihi Tuhan, hatimu mencintai Tuhan, dan bisa lebih pecah mencintai Tuhan. Bersama tak berpaling, aku berpaling dari hadiratmu, tetap tinggal dalammu. Kini selamanya di hadiratmu. Tuhan ajarku jaga hadiratmu di dalam kekudusan. Ini selamanya di hadirat, kini selamanya, kini selamanya di hadirat. Mari kita berdoa Bapak Ibu, saudara semua. Tuhan Yesus, terima kasih atas materi yang sudah Kau berikan Tuhan, firman yang Kau berikan, biarlah materi ini Tuhan membuat kami punya kebutuhan untuk kami selalu tinggal dalam hadirat-Mu. Tinggal dalam hadirat-Mu, ditandai kami ditenggelamkan oleh Roh-Mu, oleh firman-Mu. Kami dipenuhi oleh firman-Mu Tuhan, karena firman yang memenuhi hati kami itu akan membawa hadirat-Mu Tuhan. Bersyukur Tuhan atas apa yang sudah Kau berikan, dan kami mau selalu rindu Tuhan dalam penyertaan-Mu, dalam hadirat-Mu, dalam firman-Mu yang memenuhi pikiran kami, sehingga kami punya pola pikir seperti Tuhan Yesus Tuhan. Bisa menang Tuhan terhadap dosa Tuhan, karena kami ikut akan Engkau. Makasih Tuhan, doa yang diserahkan hanya dalam nama Yesus. Kami percaya berkata